Bab ke-6. Ternyata suamiku lebih mencintai Harum. Harusnya kakak sadar, bukan malah ngata-ngatin aku. Aku perempuan sempurna di mata Mas Sigit. Kakak itu apa? Lihat wajah kakak. Lihat tubuh kakak. Kakak itu gak ada cantik-cantiknya. Tubuh kakak juga gak ada seksi-seksinya. Laki-laki tampan dan tajir seperti Mas Gilang layak mendapatkan perempuan yang istimewa. Bukan perempuan macam kakak. Sebelum Mas Gilang mentalak kakak, seharusnya kakak mundur. Akan lebih terhormat kalau kakak yang minta pisah daripada ditalak. Terima kasih atas semua saranmu, adikku. Terima kasih banyak. Ya, ucapku lemah lembut. Pandanganku gelap. Kesadaranku telah hilang. Cukup, Mel. Sadar, Mel. Istighfar, Mel. Teriak Rani dan Mala bersamaan. Entah sejak kapan mereka berdua ada di dekat kami. Sepertinya suara teriakan Harum memancing perhatian mereka. Beberapa orang juga ikut mendekat. Security hotel bahkan berlari ke arah kami. Apa yang kau lakukan? Lihat, perempuan itu berdarah. Bisik Mala menyadarkanku. Tangannya mengguncang-guncang bahuku. Aku rupanya baru saja kesetanan. Tanpa sadar kepala gadis itu kubenturkan ke bumper mobil yang terparkir di situ secara berulang-ulang. Darah merembes dari hidung dan mulut, dan pelipisnya seperti sobek. Dia menangis menjerit-jerit. Lani berusaha menenangkannya. Orang-orang mulai ramai mengerumuni. Ada yang berusaha membersihkan darah di wajah pelakor itu. Ada juga yang mengomentari dengan berbagai persepsi. Sini kuncinya. Malah meraih kunci mobil di tanganku. Tidak, biar aku saja yang menyetir mobil Mas Gilang. Bantahku menepis tangannya. Mas Gilang bisa mati kau kurung seperti itu. Dia minta dikeluarkan. Mel. Tegas Malah. Tidak. Kau antarkan perempuan itu ke terminal bus. Suruh dia pulang ke kampungnya. Bilang sama dia, jangan pernah menunjukkan wajahnya lagi di depanku. Kalau tidak ingin nyawanya melayang. Aku melangkah menuju mobil Mas Gilang. Mel, kamu sedang emosi. Kamu sedang tidak tenang. Gak boleh nyetir. Teriak Rani mengikutiku. Kalau begitu, kau saja yang nyetir. Ayo. Tegasku menyerahkan kunci mobil padanya. Ini, gimana? Malah terlihat bingung menatap Harum yang masih meraung memanggil nama suamiku. Orang-orang yang tadi mengerubungi mulai pergi satu persatu. Lani telah berhasil meyakinkan mereka akan masalah yang sebenarnya. Tidak ada yang merasa kasihan apalagi bersimpati pada pelakor busuk yang kini berdarah itu. Tinggal Mala yang tampak menghampirinya. Sahabatku itu menarik tangannya dengan paksa menuju mobilku yang terparkir di sebelah barat. Dengan terseok perempuan itu berjalan mengikuti langkah Mala. Langsung kunci lagi pintu mobilnya. Ran. Perintahku begitu aku masuk ke bangku belakang mobil Mas Gilang. Rani menurutiku. Setelah mobil yang dikemudikan Mala keluar dari area parkir, Rani mengikutinya dari belakang. Kenapa kau kejam sekali? Mel, tanya Mas Gilang seperti bergumam. Tapi aku jelas mendengarnya. Menurutmu, lebih kejam siapa? Aku atau kalian berdua? Ketusku menatapnya tajam. Boleh aku pindah ke belakang? Aku mau duduk di sampingmu. Tanyanya memohon. Tidak, kau di depan saja. Tapi jangan harap kau bisa merayu Rani. Dia temanku. Mel. Kenapa kau jadi seperti ini? Suaranya meninggi, menatapku tidak senang. Karena baru sekarang aku menyadari, ternyata kau itu buaya. Jangankan yang hidup, bangkai busuk saja bisa kau terkam. Apalagi perempuan secantik Rani. Ketusku. Rani hanya diam. Dia tetap fokus menyetir mengikuti mobilku yang dikemudikan oleh Mala. Kita harus mengobati Harum dulu, Mel. Dia berdarah. Lukanya pasti parah.
Pinta Mas Gilang memelas. Tidak, biar dia pulang ke kampungnya dengan darah itu. Agar keluarganya tahu seperti apa kelakuannya di kota ini. Tegasku. Mas Gilang mendengus kasar. Aku tidak peduli. Mobil yang dikemudikan malah berhenti di dekat terminal bus. Kulihat Harum turun dengan susah payah. Kulirik Mas Gilang menatapnya iba. Saat tubuh gadis itu hampir oleng dan terjerembab, dia bergerak cepat membuka pintu mobil. Tapi sia-sia, pintu mobil dalam keadaan terkunci. Aku mau turun sebentar. Ren, buka pintunya. Perintahnya kepada Rani. Rani menatapku, memohon petunjuk. Tidak, ucapku tegas. Mas Gilang membalikan badan, menatapku penuh permohonan. Harum tidak punya uang sedikit pun. Mel, aku belum sempat memberi dia uang tadi. Tolonglah. Pintanya memelas. Oh, iya. Kalau boleh tahu, berapa tarifnya? Kalian berapa ronde rupanya dari siang kemarin sampai pagi tadi? Tanyaku tersenyum sinis. Mel, sergahnya salah tingkah. Aku nanya, berapa tarifnya? Biar aku yang bayar. Dia sudah memuaskan suamiku, kan? Mas Gilang tercekat. Dia tidak berani protes lagi. Saat Rani melanjutkan mobil, mengikuti malam menuju rumah, setelah Harum menghilang ke tengah terminal. Mala dan Rani segera kembali ke rumahnya masing-masing setelah mengantarkan kami pulang. Sebenarnya aku menawarkan mereka agar memakai mobilku saja. Tapi, mereka memilih naik taksi online. Aku segera menyeret suamiku masuk ke dalam rumah. Mas Gilang tampak kian pucat. Mel, tolong jangan beritahu Mama dan Papa. Kumohon. Pintanya. Langkahnya terhenti. Aku kesulitan menarik bobot tubuhnya. Kenapa? Kau takut? Ketika berbuat kau tidak takut. Iya. Tanyaku sinis. Kau tahu? Kan? Mereka sangat menyayangimu. Kau adalah menantu kesayangan mereka. Apalagi setelah Cika lahir. Aku takut mereka murka padaku. Lalu, murkaku tidak kau pikirkan. Kemarahanku gak penting. Begitu. Aku suka sama Harum. Mel. Aku sangat mencintainya. Aku bisa gila kalau tidak bertemu dia. Runtuh kurasakan dunia ini seketika. Pengakuan suamiku mampu meledakkan bom dahsyat yang selama ini telah disiapkannya. Pandanganku tiba-tiba gelap. Tubuhku limbung. Aku terduduk di lantai teras. Istri mana yang sanggup mendengar pengakuan suaminya seperti ini? Perempuan mana yang sanggup mendengar suaminya mengungkapkan perasaannya terhadap perempuan lain? Dia bilang dia sangat menyukai Harum. Dia bahkan bilang kalau dia tak sanggup berpisah. Dia bilang dia akan gila bila tak bertemu. Mel, kau kenapa? Ayo bangun. Nanti Mama dan Papa panik melihat kau seperti ini. Nanti aku yang disalahkan lagi. Mas Gilang membangunkanku. Tapi dia tak hendak mengangkat tubuhku. Sepertinya dia memang enggan melakukannya. Kini ku sadari, ternyata dia memang tidak mencintaiku lagi. Tidak ada lagi rasa sedikit pun yang tersisa untukku. Yang dia lakukan saat ini hanyalah karena takut pada orang tuanya, bukan memikirkan hati dan perasaanku. Bangun, Mel. Tuh, ada Mama dan Papa datang. Perintahnya kembali mengangkat tubuhku dengan kasar. Mel, kenapa? Ada apa ini? Teriak Mama mertuaku panik. Sudah Mama bilang jangan keluar dulu kalau belum sarapan. Kamu nekat juga. Begini kan hasilnya. Ya, ampun. Menantuku. Tolong sehat-sehatkan menantuku. Ya, Tuhan. Gilang, bantu istrimu. Nak, angkat. Gendong dia. Cepat. Gilang. Perintah Papa mertua ikut berteriak. Dengan terpaksa Mas Gilang mengangkat tubuhku. Gerakannya kasar. Gerakan itu membuat sakit di hatiku kian parah. Tapi,
rasa sakit itu mampu memberi kekuatan baru bagiku. Talak aku atau ku bongkar aibmu. Segera aku meloloskan diri dari gendongan Mas Gilang. Aku berdiri kuat. Kupaksa hati dan pikiran untuk fokus. Aku tidak boleh terlihat lemah. Loh, Mel, kamu gak apa-apa? Tanya mama mertuaku heran. Tidak, Ma, saya baik-baik saja. Tadi, pusing dikit. Sergahku melangkah perlahan menuju kamar Cika. Cika baik-baik saja. Sebaiknya kamu membersihkan diri dulu. Makan, lalu istirahat. Kamu belum pulih benar. Mel, masih sebulan pasca melahirkan. Itu masih rentan. Iya, Ma, saya cuma mau melihat sebentar saja. Saya kangen. Sahutku melanjutkan langkah. Mas Gilang langsung menuju kamar. Sama sekali tidak ada niatnya untuk melihat keadaan putrinya. Betul-betul hatinya sudah dibutakan nafsu dan cinta harum. Kucium kening dan pipi putriku dengan lembut. Air bening hampir saja tumpah di sana. Tapi, sekali lagi aku harus kuat. Tak akan ada air mata. Tidak akan pernah ada. Setelah puas melepaskan rindu dan berbincang dalam hati dengan bayi merahku, aku bergegas ke dalam kamar. Kudapati lelaki itu berbaring di atas ranjang. Jemarinya sibuk memainkan ponsel. Entah apa yang dilakukannya. Bisa saja dia sedang chattingan dengan Harum. Pelan ku kunci pintu kamar. Aku tidak mau perdebatan kami terdengar oleh mertua. Mas, panggilku setelah mengumpulkan kekuatan. Hem, sahutnya tanpa menoleh. Pengakuanmu di teras tadi, aku salut padamu. Kau mengakui tanpa aku minta. Ya, aku mengatakan yang sejujurnya. Aku bosan bersandiwara terus-menerus di depanmu. Ungkapnya tanpa merasa bersalah. Aku tidak akan memintamu untuk menghentikannya. Aku juga tidak akan melarangmu mencintainya. Aku bahkan tidak akan pernah menghalangimu berselingkuh dengannya. Tapi, ada yang mau aku tanyakan. Silahkan. Akan ku jawab, kalau memang aku bisa. Jawabnya acuh. Sejak kapan kau berhenti mencintaiku? Pertanyaan itu kuajukan setelah mengumpulkan segenap kekuatan di hati. Aku bertanya bukan untuk dikasihani, bukan pula untuk meminta dicintai lagi. Tidak, aku hanya ingin tahu kebenarannya. Aku lupa. Tapi sepertinya sejak aku sadar ada perempuan lain yang jauh lebih cantik darimu. Yang bisa kudapat dan kunikmati semauku. Siapa maksudmu? Harum. Tanyaku bergetar. Pengakuannya kian mengiris hati. Tapi, aku tak merasa pedih lagi. Ya, dia begitu sempurna. Wajahnya cantik, tubuhnya menggairahkan. Dan yang lebih penting, dia tidak sok jual mahal sepertimu. Dia tidak pernah menolak setiap aku meminta. Jangankan di tempat tidur, di dapur, di kamar mandi, di meja makan, di ruang kerjaku saat dia mengantarkan kopi. Pokoknya asal aku minta dia pasti bersedia. Bahkan bisa dibilang lebih sering dia yang meminta malah. Coba kau bayangin. Lelaki mana yang tidak akan bahagia bila punya pasangan seperti itu? Sedang dirimu. Coba kau ingat. Setiap aku minta, pasti penuh perjuangan dulu. Yang lagi gak enak badan lah. Lagi datang bulan lah. Lagi capek lah. Aku kau perlakukan seperti pengemis. Beda dengan Harum. Dia siap 24 jam sehari untukku. Pelayannya juga 100 kali lipat lebih nikmat daripada kamu. Kalau kau jadi aku, kira-kira bagaimana sikapmu? Terangnya panjang lebar. Cukup jelas, Mas. Apa yang kau ungkapkan ini sangat jelas bagiku. Ucapku lemah. Peluru-peluru tajam yang dilontarkannya tak kuhiraukan lagi. Tak akan kubiarkan menyakiti hati dan perasaanku lagi. Apapun yang diungkapkannya tidak akan mempengaruhi keputusan yang akan kuambil nanti. Oh, iya. Satu lagi. Setelah kamu melahirkan, aku pikir kau bisa kembali cantik seperti dulu. Seperti saat kau masih gadis dulu.
Tapi, aku kecewa. Mel, sudah sebulan kutunggu, ternyata wajah dan tubuhmu tidak berubah juga. Jelek dan melar kayak balon. Maaf, aku tidak selera lagi. Mel, makanya aku nekat membawa Harum ke hotel. Aku punya kebutuhan. Kebutuhan yang harus kusalurkan. Denganmu, aku tidak nafsu. Maaf, kalau aku terlalu berterus terang. Oke, tidak perlu minta maaf. Aku sudah sangat paham. Sekarang yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana cara kita mengatakan semua ini kepada orang tuamu. Kalau masalah orang tuaku, biar aku yang mengurusnya. Tapi orang tuamu, tanyaku sinis. Nah, itu. Karena itulah aku belum mentalak kamu. Bagaimana kalau kau talak aku sekarang? Tawarku menatapnya lekat. Mas Gilang membelalak. Dia menatapku tak percaya. Kau minta ditalak? Tanyanya dengan mulut menganga. Ya, aku minta kau talak aku sekarang. Kau akan ngadu ke orang tuaku. Lalu papaku pingsan. Mamaku stroke begitu. Tuduhnya mulai emosi. Tidak, kita bisa bekerja sama. Asal kau mau, pasti semuanya akan berjalan lancar. Aku menatapnya tajam. Apa maksudmu? Kau talak aku. Kita daftarkan perpisahan ke pengadilan agama secara diam-diam. Di depan orang tuamu, kita tetap suami istri yang romantis. Di depan Cika, kau tetap ayah yang baik. Kau mau? Aku menawarkan itu setelah berpikir keras sejak tadi. Pembalasan akan segera dimulai. Tapi, aku boleh tetap berhubungan dengan Harum? Tanyanya seperti orang linglung. Boleh. Aku bahkan akan membantu kalian agar bisa menikah secara siri. Tapi, diam-diam. Biar tidak ketahuan oleh seluruh keluarga besar kita, dia akan tetap berprofesi sebagai pembantu di rumah ini. Cilah, kau mau istriku jadi pembantu? Teriaknya melotot. Loh, dari dulu, dia kan memang pembantu? Tegasku. Tapi, aku akan menikahinya. Iya, dia istrimu. Tapi kau nggak mau keluarga besar kita tahu, kan? Itu adalah jalan satu-satunya. Tidak, aku tidak tega. Aku akan talak kamu dan aku akan tetap menikahi Harum. Pungkasnya. Oke, aku akan bongkar semuanya kepada keluargamu. Ancamku serius. Lama dia tercenung, beberapa kali dia menghela nafas panjang. Sampai akhirnya dia mulai mengambil keputusan. Baik, aku akan membujuk Harum agar mengikuti saranmu. Itu syarat pertama. Ucapku tersenyum sinis. Hebat bukan? Demi bisa esek-esek, lelaki durjana ini rela pasangannya kujadikan pembantu. Dan sepertinya si perempuan pun akan menurutinya. Syarat apa lagi? Teriaknya mulai tidak sabar. Aku akan mengelola toko. Apa? Mas Gilang melompat dari duduknya. Ditatapnya wajahku seolah tak percaya. Aku yang mengatur semua pemasukan dan pengeluaran. Kau bebas melakukan apa saja dalam sehari-harimu. Toko utama dan seluruh toko cabang aku yang menghandle. Hei, itu toko papaku. Kau tidak berhak menguasainya. Teriaknya lagi. Ya, itu toko milik keluargamu. Kita harus buat perjanjian. Aku adalah pengelola 100%. Jangan takut, aku akan memberi bulanan padamu. Kau setuju? Atau aku akan laporkan ke orang tuamu segalanya. Mel, kau tidak bisa mengurus toko. Kau tahu apa? Sergahnya hampir putus asa. Aku bisa. Sangat bisa. Aku janji, jika bulan pertama nanti aku sudah gagal, tidak mendapat keuntungan, atau toko pilot, aku akan segera kembalikan padamu. Tantangku. Pikirkan sekali lagi, Mel. Lirihnya semakin putus asa. Oh, iya. Satu lagi. Kita tidak perlu hadiri sidang dan semacamnya dalam kasus pisah kita nanti. Hak asuh anak.
Harus atas namaku. Kau setuju? Pungkasku semakin menekan.